Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yana Subangi. Saya dari kelas 5. Kali ini saya akan membahas tugas pengayaan dari Pak Rifki. Yang pertama ada yaitu apa yang kamu pelajari selama di semester ganjil ini tentang pelajaran kimia. Yang kedua ada carilah dan jelaskan contoh dan satu contoh masing-masing senyawa, ion, dan kovalen yang ada di kehidupanmu. Yang ketiga, tuliskan refleksimu terkait pembelajaranmu di semester ini. Yang keempat, berikan saran pembelajaran kimia untuk semester depan. Yang kelima, tampilkan prestasimu di semester ini baik akademik maupun non-akademik. Oke, kita lanjut. Oke, jadi apa aja sih yang saya dapat dari pembelajaran ilmu kimia pada semester ganjil ini? Yang pertama ada pengenalan ilmu kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari materi, struktur, sifat-sifat, perubahan yang terjadi pada materi, serta energi yang terlibat pada perubahan itu sendiri. Yang kedua ada sifat-sifat kimia tuh ada mudah terbakar, mudah berkarat, beracun. Lalu selanjutnya ada alat-alat praktikum beserta fungsinya seperti pipet tetes, pipet ukur, lagu ukur, corong gelas, tabung reaksi. Oke, lanjut next. Oke, selanjutnya ada teori atom menurut para ahli. Yang pertama ada teori atom dari John Dalton. Atom adalah bagian terkecil dari materi yang tidak bisa dibagi lagi. Yang kedua ada J.J. Thomson. Menurut J.J. Thomson, atom itu terdiri dari muatan positif dan elektron yang tersebar di dalamnya. Yang ketiga ada teori atom menurut Niels Bohr, yaitu elektron mengelilingi inti dalam lintasan tetap atau orbit. Yang keempat ada Rutherford, yaitu atom memiliki inti kecil bermuatan positif di tengah. Selanjutnya ada mekanika kuantum. Selanjutnya ada konfigurasi elektron atau konfigurasi elektron itu susunan atau pembagian elektron pada kulit atom. Contohnya seperti natrium. Nah, natrium kan nomor atomnya 11. Jadi kalau misalkan kita mau konfigurasiin elektronnya, jadi kulit pertama berisi 2. Kenapa 2? Karena kulit pertama itu maksimalnya terisi 2. Lanjut kita ke kulit kedua, maksimalnya 8. Jadi kulit kedua terisi 8. Nah, karena kulit 1 dan kulit 2 udah terisi, kan kulit 1 2, kulit kedua 8. Jadi 2 tambah 8 itu kan 10. Nah, sedangkan nomor atom natrium ini kan 11, jadi kurang 1. Otomatis kulit ketiganya harus 1. Jadi konfigurasi elektron natrium itu 2, kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 1. Contoh selanjutnya ada seperti magnesium, nomor atomnya 12, kulit pertamanya 2, kulit keduanya 8, kulit ketiganya 2. Selanjutnya ada proton. Proton itu yang positif, neutron itu yang netral, dan elektron itu yang negatif. Selanjutnya ada isoton, yaitu jumlah neutron sama tapi protonnya beda. Lalu ada isotop, jumlah proton sama tapi neutron beda. Lalu ada isobar, nomor massa sama tapi protonnya beda. Oke, lanjut. Oke, jadi selanjutnya ada tabel periodik. Tabel periodik adalah susunan unsur-unsur kimia yang diatur berdasarkan kenaikan nomor atom, konfigurasi elektron, dan kemiripan sifat kimia. Tabel periodik memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada golongan. Golongan itu adalah kolom vertikal, seperti dari atas ke bawah. Yang kedua ada periode, yaitu baris horizontal dari kiri ke kanan. Yang ketiga ada blok. Bloknya itu ada S, P, D, F. Lanjut, saya mempelajari sifat periodik unsur. Yang pertama ada jari-jari. Jari-jari itu jarak inti atom ke
ke kulit terakhir atau elektron valensi. Contohnya seperti lithium. Lithium kan nomor atomnya 3. Jadi kulit pertamanya 2, kulit keduanya 1. Yang ke berarti lithium ini jaraknya cuman 2 kulit. Oke, sekarang kita bandingin lithium sama natrium. Natrium nomor atomnya 11. Jadi kulit pertama 2, kulit ketiga 8, dan kulit kedua 8, dan kulit ketiga 1. Nah, coba kita bandingin. Kalau lithium kulitnya cuman 2. Nah, sedangkan natrium kulitnya ada 3. Jadi jarak yang lebih besar adalah natrium. Kenapa natrium? Karena natrium kulitnya ada 3, sedangkan lithium 2. Jadi jarak natrium lebih jauh daripada jarak lithium. Selanjutnya ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah besar energi yang diperlukan untuk melepas elektron. Yang ketiga ada afinitas elektron, yaitu kemudahan atom untuk menarik elektron. Yang keempat sekarang ke elektronegatifan, yaitu kemampuan menarik elektron. Yang kelima ada sifat logam dan non logam. Jadi logam itu semakin kuat logam tuh di tabel periodik tuh. Jadi gini nih, kalau di tabel periodik sifat logam tuh semakin kuat kalau dia tuh semakin ke kiri dan semakin ke bawah. Nah, sedangkan kalau sifat non logam itu semakin kuat kalau dia semakin ke kanan dan semakin ke atas. Oke, selanjutnya ada kereaktifan unsur. Oke, kita lanjut next. Oke, selanjutnya ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena 2 atom saling berbagi. Contohnya seperti senyawa H2O. Selanjutnya ada ikatan ion. Ikatan ion adalah ketika satu atom melepaskan elektron dan atom lain menerima elektron, sehingga terbentuk ion positif dan ion negatif yang saling tarik menarik. Contohnya seperti senyawa Na dan Cl. Jadi Na itu kan nomor atomnya 11 dan Cl itu nomor atomnya 17. Kalau kita konfigurasikan, Na itu kulit pertama 2, kulit keduanya 8, dan kulit ketiga 1. Dan klorida tuh kalau kita konfigurasikan, kulit pertama 2, kulit keduanya 8, dan kulit ketiganya 7. Karena keduanya ini saling ibaratnya kayak tanggung gitu kan. Kalau klorida kan Cl elektron valensinya 7, sedangkan kalau ikatan ini harus 8. Jadi otomatis si Cl ini butuh 1 buat jadi 8. Nah, sedangkan kalau Na ini kan elektron valensinya 1, sedangkan kalau ikatan ion itu kan harus 8. Jadi si natrium ini harus melepas 1. Jadi yang natrium melepas dan klorida menerima. Nah, jadi NaCl. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Carilah dan jelaskan satu contoh masing-masing senyawa ion dan kovalen yang ada di kehidupanmu. Oke, jadi di sini saya mengambil contoh air. Air ini kan rumus kimianya H2O. Jadi air ini termasuk ke ikatan kovalen. Kenapa ya ikatan kovalen? Karena air ini nomor atomnya 1, jadi kulit pertama 1, dan oksigen ini nomor atomnya 8, jadi kulit pertama 1 dan kulit kedua 6. Jadi si hidrogen ini butuh 1 buat dia jadi duplet. Nah, sedangkan kalau oksigen ini butuh 2 buat dia jadi oktet. Jadi mereka ini saling berbagi atom, saling berbagi elektron.
Jadi si hidrogen butuh 1 dan oksigen butuh 2, jadi mereka saling berbagi. Begitulah masalah kenapa bisa terbentuk senyawa H2O. Oke, selanjutnya saya mengambil contoh ikatan ionnya, yaitu pasta gigi. Pasta gigi memiliki rumus NaF. Natrium itu nomor atomnya 11 dan fluorin ini memiliki nomor atom 9. Kalau kita konfigurasi si natrium 281 dan fluorin ini 2 dan 7. Nah, karena keduanya ini harus mempunyai voli terakhir yang oktav, jadi harus 8. Jadi si natrium ini harus melepasin 1 elektron biar dia bisa jadi oktav. Nah, sedangkan si fluorin ini kan elektron atau kulit valensinya kan 7, jadi dia harus menerima 1 elektron biar bisa jadi oktav. Nah, gimana caranya? Jadi si natrium ngelepas. Nah, kalau ngelepas itu tandanya jadi plus, sedangkan kalau menerima tandanya jadi minus. Jadi si natrium melepas 1 elektron dan si fluorin menerima 1 elektron. Jadi natrium konfigurasi elektronnya jadi 2 dan 8. Nah, kalau fluorin 2 dan 8 juga, jadi sama-sama 2 dan 8. Nah, itulah, jadi keduanya jadi oktav. Itulah kenapa bisa terbentuk senyawa Na min dan Na plus dan fluorin minus. Oke, selanjutnya saya akan merefleksikan diri saya tentang pembelajaran kimia. Pada semester ganjil ini saya mempelajari banyak hal tentang pelajaran kimia, terutama sifat-sifat kimia yang dimana ada mudah terbakar, beracun, marah. Nah, dari situ saya jadi tahu kalau misalkan kita tidak berhati-hati dalam menggunakan zat kimia, itu bisa sangat berbahaya atau sangat fatal dampaknya. Sekaligus saya ingin mengevaluasi diri saya, terutama pada pelajaran kimia pada semester ganjil ini, dimana saya masih sering atau saya masih kurang serius belajar. Jadi kenapa nilai saya jelek? Itu yang pertama, saya kurang paham tentang pembelajaran yang Bapak sampaikan, mohon maaf ya Pak. Yang kedua, saya kurang serius, kurang menekuni, kurang latihan soal, dan sebenarnya masih banyak faktor lain juga sih, karena ya kita kan belajar nggak cuma satu pelajaran doang, jadi kita nggak bisa fokusin ke satu pelajaran, jadi otomatis saya harus mempelajari pelajaran yang lain juga. Jadi maafin saya Pak kalau misalkan nilai saya banyak yang jelek. Selanjutnya saya akan merencanakan apa aja sih kedepannya saya harus ngapain aja di pelajaran kimia ini. Pertama, saya akan lebih banyak memperbanyak latihan hal supaya saya makin mengerti, makin paham lah tentang materi yang Bapak sampaikan. Yang kedua, saya akan membaca kembali materi agar pemahaman saya semakin kuat. Mungkin itu saja dulu sih yang ada di otak saya. Pembelajaran kimia sangat bermanfaat bagi saya karena membuat saya lebih paham tentang bahaya-bahaya dan bagaimana dunia ini bisa terbentuk. Karena atom ini penyusun dari semua materi yang ada di bumi. Saya akan memberikan saran untuk Pak Rizky agar kedepannya pembelajaran kimia ini semakin baik. Terima
pertama saya akan memberikan saran agar memberikan soal latihan secara bertahap, seperti yang pertama dari soal mudah, sedang, ke sulit, supaya siswa gak kewalahan. Yang kedua, memberi kesempatan siswa untuk lebih banyak pertanyaan dan diskusi agar siswa bisa memahami materi itu dengan baik. Yang ketiga, ada memberi rangkuman materi di akhir, memberikan rangkuman materi di akhir pembelajaran. Jadi setiap akhir bab nih, si siswa ini harus menyimpulkan atau merangkum materi dari semua yang Bapak sampaikan. Yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Yang kelima, memberitahu siswa jika siswanya ini salah atau pemahamannya salah, atau bisa juga jawabannya salah. Jadi Pak Rifki harus menjelaskan lebih detail tentang materi yang siswanya jelaskan atau jawab. Terima kasih. Selanjutnya, tampilkan prestasimu di semester ini, baik akademik maupun non-akademik. Sebelumnya saya ingin memberitahukan dulu kepada Pak Rifki bahwasannya saya di SMA ini, terutama semester 1, belum pernah mengikuti perlombaan pada jenjang SMA. Ya karena faktor ekonomis, karena belum ada duit Pak. Karena kan kalau misalkan kita mau kita harus ngeluarin duit. Terutama saya biasanya kan mengikuti cabur pencaksilat, karena pencaksilat itu sekali ikut pertandingan biayanya mahal, bisa 300 lebih. Jadi saya otomatis tidak bisa ikut karena terbatas ekonomi. Tapi kalau misalkan Bapak mau lihat prestasi saya yang ada di SMP, masa-masa SMP, bisa kok saya lihatin. Tapi kalau buat SMA saya belum punya prestasi